Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Rangkaian doa Bapak panjatkan, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Oke, baiklah, siapkan diri kalian, fokus, and go. SD Muhammadiyah 1 Bangkalan berakhlak, berprestasi, berwawasan luas. Pembahasan pertama kita kali ini adalah tentang kehebatan seorang petani. Tahukah kalian apa sih hebatnya menjadi seorang petani? Ya, petani memberikan manfaat bagi banyak orang. Petani mampu menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Wah, hebat ya. Menjadi seorang petani merupakan cita-cita yang super mulia. Apakah kalian tertarik untuk menjadi seorang petani? Untuk menjadi seorang petani, kalian harus dekat dengan alam. Tahu berbagai jenis tumbuhan, tahu kondisi tanah, musim, hingga daur hidup hewan dan serangga. Penting bagi petani untuk mengetahui atau mempelajari daur hidup berbagai macam serangga. Kenapa demikian? Karena ada serangga yang bermanfaat atau menguntungkan dan ada serangga yang tidak bermanfaat atau merugikan. Salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Seperti yang kita ketahui bersama, siklus hidup kupu-kupu bermula dari telur. Biasanya, kupu-kupu menempelkan telurnya pada bagian sisi bawah daun. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Kemudian fase kedua adalah ulat atau larva. Ulat biasanya memakan daun sebanyak-banyaknya. Jika dalam jumlah besar, ulat dapat merusak tanaman. Ulat juga mengalami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Fase yang ketiga adalah fase pupa atau kepompong. Kepompong adalah ulat yang terbungkus oleh air liurnya sendiri. Kepompong berpuasa hingga 7-20 hari untuk mempersiapkan diri ke fase berikutnya. Fase terakhir adalah kupu-kupu. Karena makanan kupu-kupu berupa nektar atau sari bunga, secara tidak langsung kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada tanaman ketika menghinggap di bunga. Nah, dari uraian daur hidup kupu-kupu ini dapat disimpulkan bahwa kupu-kupu menguntungkan pada fase akhir, yaitu fase kupu-kupu, karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Sedangkan merugikan pada fase kedua, yaitu fase ulat, karena merusak tanaman. Nah, contoh lainnya adalah belalang. Siklus hidup belalang dimulai dari telur, kemudian nimfa, yang ketiga nimfa lagi, yang keempat nimfa lagi, dan yang kelima belalang dewasa. Sebagian besar para petani menganggap belalang sebagai hama yang dapat merugikan mereka, karena pada fase nimfa memakan daun-daun muda sehingga dapat merusak tanaman. Nah, seru kan mengetahui dan mempelajari berbagai macam hewan? Nah, coba kita bandingkan apa yang membedakan kupu-kupu dan belalang. Ya, pada kupu-kupu terdapat tahap pupa, sehingga kupu-kupu dikategorikan sebagai hewan bermetamorfosis sempurna. Sedangkan pada belalang hanya melalui tahap nimfa, sehingga dikategorikan sebagai hewan
bermetamorfosis tidak sempurna. Selain kupu-kupu yang menguntungkan bagi petani, manfaat bisa kita dapatkan dari hewan lainnya loh, seperti ayam sebagai bahan pangan, lalu ada cacing untuk membantu menyuburkan tanah, kemudian ada kuda sebagai alat transportasi tradisional, dan sapi sebagai sumber pangan. Manfaat juga bisa kita dapatkan dari berbagai macam tumbuhan, seperti pohon kelapa, pohon pisang, dan masih banyak lainnya. Nah, semua benda yang bermanfaat bagi kehidupan manusia disebut sumber daya alam. Ayo kita cari tahu bersama sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kita. Hampir seluruh daerah Bangkalan berbatasan dengan laut atau selat, dan sebagian besar berupa daratan rendah. Dengan demikian, sumber daya alam yang potensial di bumi Bangkalan berupa tanah untuk lahan pertanian, air laut untuk membuat garam, hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Kemudian buah salak yang merupakan salah satu ikon Bangkalan. Kemudian batu kapur untuk bahan bangunan. Nah, jika sumber daya alam tersebut kita ekspor dengan baik, Bangkalan akan menjadi kota maju. Sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, air, dan tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meski demikian, kita harus tetap menjaga dan melestarikannya agar ketersediaan di alam tetap terjaga. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan cara mengembangbiakkan. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Kita sambung lagi untuk pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.